Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam guys. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah VGA ya guys. Apa itu VGA-nya? Ya, di sini saya memiliki VGA yang sedang trending yaitu VGA GTX 960 2GB DDR5 ya. Jadi untuk varian ini adalah merek dari Zotac. Kita akan lihat lebih dekat. Ini saya pakai alas ya. Jadi untuk varian Zotac AMP GTX 960 ya, dengan memori 2GB GDDR5, dan di sini dilengkapi dengan dual fan, di mana kipas ini akan berputar secara otomatis. Kalau tidak salah dari pengamatan saya, dari tes yang saya lakukan, dia saat menyentuh 55 derajat dia akan berputar, dan saat suhu di 50 derajat ke bawah dia akan idle. Seperti itu. Kemudian di bagian belakang memiliki heatsink berwarna chrome ya, chrome bening. Kemudian untuk baut-bautnya juga masih kinyis-kinyis tanpa karat ya. Untuk di bagian dalamnya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, di situ ada gold pipe, pipa berwarna emas yang benar-benar masih kinclong banget. Jadi ini untuk build quality-nya sangat tebal dan mantap ya untuk varian dari Zotac AMP ini. Kemudian di sini sudah bisa ekspres 16 kali. Setahu saya dari tes yang saya lakukan sudah 3.0 ya. Kemudian untuk portnya apa saja kita lihat. Ya, di sini memiliki multiple display, ada satu buah display port, satu buah HDMI port, dan dua buah DVI port ya. DVI-nya ada dua macam, DVI 1 dan DVI 2. Jadi ada 4 display yang bisa digunakan. Kemudian platnya juga masih bersih banget, kinclong. Kemudian di bagian atas kita lihat di sini untuk ada logo Zotac ya, stiker Zotac emboss di sini. Kemudian membutuhkan 6 pin port tambahan. Kalau 6 pin port tambahan ini biasanya TDP di angka 100 watt ya. 100 watt, tapi untuk lebih pastinya kita akan cek di website Touch Power Up. Kemudian mantapnya di bagian belakang di sini memiliki backplate ya, backplate yang selain melindungi dia juga membantu proses pendinginan dengan sangat mantap. Untuk segel dari Asia Alam Raya masih utuh ya, jadi belum pernah dibongkar sama sekali. Dan di sini masih kinclong banget guys, tanpa karat, dan sepertinya sangat minim sekali untuk debunya ya. Oke, kita akan langsung pasang unit ini di PC dan kita akan tes guys. Oke, saya taruh tripod dulu. Di sini membutuhkan 6 pin power tambahan ya untuk power dari VGA-nya. Oke. Jadi di sini saya menggunakan port HDMI, kemudian saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kinyis-kinyis. Kipas langsung idle ya. Kipas langsung idle. Kita akan menuju ke display. Oke, kita paskan dulu tripodnya ya, segini ya. Saya tes per 16 Januari jam 10 pagi ya. Kita tunggu startupnya terload dulu. Oke, kita coba cek dulu touch power up GPU Z. Oh, MSI Afterburner sudah. Kita buka touch power up GPU Z. Kemudian kita buka 3D Mark pastinya. Kita look up dulu supaya kita tahu untuk komparasi. Di sini GTX 960 dari Zotac. Jadi kita ke Z dulu, AMP Edition ya. Seperti ini. Kita compare Nvidia GTX 960
saya fokuskan dulu. Kemudian GM206 sama grafik prosesornya. Kemudian untuk dari Zotac partner ya, dari Zotac partner 19DA1376 kodenya. Kemudian untuk shadernya di 1024 core, render operating unit dan texture mappingnya di 32/64, memory size 2 GB, DDR5 Samsung 128 bit. Kemudian untuk clocknya ini kita coba cross check di sini. Untuk base clocknya di 1266, boost clocknya di 1329, dan memory clocknya di 1753. Cocok ya, mantap jiwa. Untuk perlu diketahui teman-teman, TDP-nya di sini kalau kita cek di test power up GPU Z itu di maksimal di 120 watt dengan 1x6 pin ya. Untuk displaynya, outputnya 1 kali DVI, 1 kali HDMI, dan 3 kali DisplayPort. Seperti itu keterangannya ya. Oke, kita akan langsung coba cek suhunya. Di sini saat ini posisi kipas tidak berputar di 43 derajat dengan suhu minimal di 41 derajat Celcius ya. Suhu ideal dalam artian kipasnya tidak berputar. Kita akan jalankan benchmark di sini pakai fast track aja ya. Sesuai dengan spesifikasi dari graphic cardnya, kita akan running. Kita akan jalankan semua fitur yang ada di Firestrike supaya skor dari benchmarknya itu valid, dan kita pantau untuk performanya guys. Untuk seri GTX 960 ini bisa dikatakan setara dengan 1050 Ti ya. Yang membedakan hanya kapasitas memorinya 2 GB, dan yang kita tes saat ini adalah 2 GB. Karena untuk 1050 Ti itu semua di 4 GB ya untuk memori VRAM-nya. Oke, kipas masih stay idle. Kita lanjut untuk grafik test 1 ya. Kita jalankan Firestrike grafik test 1 di sini. Ya, suhu di 48 derajat Celcius dengan TDP 117, jumlah framenya 37 fps naik ke 39. Dan untuk seri 1050 Ti biasanya terkumpul 1000 frame, dan kita akan komparasi ini untuk Zotac GTX 960 ini akan terdapat berapa frame. Ya, kipas sudah berputar. Di sini sudah 700 frame, suhu di 70 derajat Celcius. 900 frame, 1000 frame. Mantap, 1100 frame. Jadi sudah dipastikan untuk kecepatannya setara dengan GTX 1050 Ti. Kita lanjut ke Firestrike grafik test 2. Di sini kita akan jalankan benchmark dengan layer yang lebih banyak. Ada beberapa layer ini. Firestrike grafik test 2. Start di 56 derajat Celcius, TDP 100 watt, GPU load di 99%, dan jumlah FPS yang diperoleh di 28 FPS untuk saat ini naik ke 37, 42 FPS. Stabil ya, mantap guys, stabil banget, dan suara kipasnya super senyap pastinya ya, karena kualitas dari kipas di Zotac AMB ini benar-benar bagus untuk build quality-nya. Oke, suhu di angka 72 naik ke 72 derajat Celcius, 73 maksimal, steady 73 turun ke 72 dengan jumlah frame rate di 30 fps dengan TDP di 108 watt ya, untuk full load di 99% dengan performa yang sangat stabil. Yang berikutnya adalah Firestrike basic test. Di sini adalah prosesornya ya yang digunakan untuk rendering ya. FPS di 22 fps, 23 fps, kisaran 21 sampai 23 ya untuk prosesornya. Sedangkan GPU atau VGA kondisi idle berada di 12% dengan suhu 50 derajat Celcius dengan TDP 14 watt saat idle ya. Ya sudah. Dan yang terakhir ini adalah combine test. Kita akan lakukan combine test dari seluruh hardware yang ada di sini untuk menjalankan benchmark yang paling paripurna ya di Firestrike ya. Ini juga cukup berat untuk benchmark yang terakhir ini, tapi hanya durasinya cukup sebentar saja. Start di 46 derajat Celcius. Untuk suhu dari GPU, load di 1%, naik ke 17%, 99% di 13 fps ya. Tembus 14 fps biasanya setara dengan 1050 Ti ini. Mantap, ini benar-benar layarnya banyak banget. Ya, untuk 1050 Ti yang pernah saya tes itu kisaran di 13 sampai 14 fps sama dengan si GTX 960 ini. Dengan suhu maksimal di 66 derajat Celcius untuk tes terakhir ya. Oke, overall untuk keseluruhan tes sudah selesai. Kita akan lihat resultnya dari Firestrike benchmark ya. Mantap. Kita lihat skornya.
Yes, di sini untuk grafik skornya di 7943, basic skornya di 7130, combine skornya di 2732, dan untuk first strike skornya di 6576, masuk kategori good ya, bagus ya. Average-nya di 6561, jadi terpaut lebih tinggi dari skor rata-ratanya. Jadi performa grafikannya di atas rata-rata untuk tes first strike ya. Untuk sensor sendiri kita rubah ke skor maksimal dulu. Oke, untuk GPU clock di 1392, memory clock 1752, temperatur maksimal di 74 derajat Celcius, average saat ini sudah pendinginan ya di 44 derajat Celcius, dan suhu terendah tanpa kipas berputar di 41 derajat Celcius. Kemudian untuk fan speed maksimal 43%, average di 40%, dan saat idle ya tentunya 0, jadi jaraknya hanya 3% saja untuk mengakomodir full load, jadi sangat dingin. Masuk kategori dingin ya guys ya. Kemudian untuk TDP nih, teman-teman yang perlu ketahui maksimal di 119 watt maksimal TDP dari grafikannya. Average 42 watt dan saat idle hanya butuh 11,5 watt aja ya. Mantap jiwa ya. Untuk konsumsinya bisa mengikuti kebutuhan kita guys, konsumsi dayanya. Kalau kita ingin geber untuk maksimal dia bisa mengikuti sampai 100 watt, tapi saat idle hanya cukup butuh 11 watt saja guys. Dan untuk grafiknya di sini untuk tes pertama achieve di 73 derajat Celcius, dan tes kedua di sini achieve di sama 73 derajat Celcius. Sedangkan tes terakhir combine test hanya 65 derajat Celcius untuk full load ya. Dan dia proses pendinginannya sangat cepat sekali. Itu menunjukkan bahwa kinerja dari gold pipe, backplate, dan pendinginan kipasnya itu bekerja sangat optimal sekali untuk grafikat ini. Oke, overall untuk tesnya sampai di sini guys. Seluruh kinerja di grafikat ini bisa dikatakan sangat bagus, dan kita akan lanjut tes grafikat yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.